Bab 658. Siluman Suci. Saat warrior yang mulai bertindak, 360 kerangka di belakangnya juga terbang ke kerumunan di belakang Raja Naga dan yang lainnya, dan kemudian mulai membunuh dengan panik. Warrior yang sebenarnya tidak pernah berpikir untuk membiarkan 4 klan monster dewa terkuat pergi, orang-orang ini sudah menjadi musuhnya. Kedua belah pihak dapat dikatakan musuh bebuyutan dan tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Bahkan jika mereka ingin berdamai atau menyerah, warrior yang tidak akan menerimanya, dia tidak ingin digigit balik oleh mereka. Jika ingin menghilangkan masalah di masa depan selamanya, hanya ada satu cara, yaitu sepenuhnya membasmi pihak lain. Di dunia ini, dalam banyak kasus, kebaikan tidak diperlukan sama sekali. Mustahil baginya untuk menghancurkan 4 klan monster dewa terkuat hanya dengan kekuatannya sendiri, tetapi warrior yang tidak bodoh, ada Pak Tuamu yang berdiri di belakang dia, seorang pendukung yang hebat, tentu saja dia ingin menggunakannya. Dengan hadirnya Pak Tuamu, para master alam kaisar tersebut tidak berani menyerang. Para master alam kaisar tidak dapat menyerang, dan di bawah alam kaisar di wilayah siluman ini, siapa sanggup menjadi lawannya? Melihat warrior yang secara langsung memulai pembantaian, semua orang tercengang, termasuk Raja Siluman. Dia tidak menyangka warrior yang benar-benar berani melakukannya. Ketahuilah, ada puluhan master alam kaisar di seberang sana. Di antara master-master ini, hanya dengan serangan acak beberapa master saja sudah cukup untuk membunuhnya. Meskipun ada setengah suci berdiri di belakang warrior yang, tidakkah dia takut orang lain akan mengabaikan segala larangan jika terdesak? Energi pedang di medan bersiur, dan di bawah dukungan jiwa pedang alam langit tingkat 2, setiap energi pedang akan mengambil nyawa. Apakah itu naga emas atau keluarga Phoenix, bahkan klan penyu hitam yang paling maniak pun masih tidak ada monster siluman alam bangsawan yang dapat memblokir pedang warrior yang. Dalam waktu kurang dari 2 detik, ada puluhan monster siluman alam bangsawan yang mati di tangan warrior yang. Pembantaian yang sebenarnya terlalu menindas. Sang ketua klan macan putih murka. Dia menghempaskan tangannya yang besar ke arah warrior yang. Di bawah tekanan master puncak kaisar, warrior yang langsung terperangkap di tempat, tidak dapat bergerak, namun warrior yang tidak takut. Hush! Sebuah kruk hitam pekat muncul di lapangan, dan semua orang terkejut. Kemudian, mereka melihat kruk langsung menembus tangan ketua klan harimau putih, dan kemudian menembus alis ketua klan harimau putih. Dengan demikian, seorang master puncak alam kaisar meninggal. Wajah Raja Naga, Phoenix Suci dan yang lainnya menjadi pucat. Ratu Siluman dan Tetua Kong di samping Raja Siluman juga penuh horor saat ini. Siluman Suci, apakah kamu benar-benar mengabaikan klan siluman kita? Raja Naga tiba-tiba melihat kehampaan dan berteriak, klan siluman kita telah berada di benua pendekar hitam selama puluhan ribu tahun, kapan pernah dihina seperti ini? Apakah kamu benar-benar ingin melihat klan siluman kita dihina seperti itu? Mohon Siluman Suci untuk menyelamatkan klan siluman kita. Phoenix Suci membungkuk pelan kepada angkasa. Tidak menuntut untuk menguasai benua pendekar hitam, tapi menginginkan tidak ditindas orang, mohon Siluman Suci untuk mengambil tindakan. Kata ketua klan macan putih. Mohon Siluman Suci mengambil tindakan. Kecuali Raja Siluman dan anggota klan cerpelai luar angkasa yang mengikutinya, hampir semua orang di medan bersujud pada Siluman Suci, bahkan Tetua Kong dan Ratu Siluman juga menyembah. Desahan terdengar di lapangan, dan kemudian seorang lelaki tua berambut putih muncul di lapangan. Setelah lelaki tua berambut putih itu muncul, Pak Tuamu juga muncul.
Keduanya saling berhadapan dari jarak jauh. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan klan siluman kami dan manusia bertarung mati-matian sekarang? Siluman suci itu memandang Pak Tuamu dan berkata dengan suara yang dalam. Pak Tuamu melirik Raja Naga dan yang lainnya, dan berkata, "Aku katakan, selama kalian tidak menggertak yang junior, aku tidak akan campur tangan. Jika kalian berani campur tangan, maka aku akan menghancurkan kalian. Jika klan siluman berani berperang dengan wilayah selatan dan mengirim Master Alam Kaisar untuk mengambil tindakan, maka aku akan membantai semua ras siluman monster tingkat Kaisar yang menyerang. Itu hanya masalah aku mau atau tidak, bukan aku berani atau tidak. Jika kalian tidak percaya, maka cobalah." Wajah Raja Naga dan yang lainnya agak masam, tapi mereka tidak berani membantah, bercanda. Setengah suci, apalagi setengah suci dengan kemampuan luar biasa, berani mereka membantah secara langsung. Siluman suci mengepalkan kedua tangannya, kilatan cahaya dingin melintas di matanya, tetapi ketika dia memikirkan adegan ketika lelaki tua itu bertarung sendirian melawan mereka bertiga, genggaman tangannya pun dilepaskan, dan dia terdiam lama sebelum berkata, "Kamu seharusnya jelas, pendekar hitam spesies penentang adalah musuh utama kita. Jika kita bertarung di benua pendekar hitam, kita hanya akan membuat yang lain mendapatkan manfaat." Pak Tuamu berkata, "Sebenarnya, kamu benar. Pertikaian internal hanya akan membuat orang lain mendapatkan manfaat. Namun, aku pikir di seluruh benua pendekar hitam lebih baik hanya memiliki satu suara. Jika klan siluman tidak membentuk aliansi dengan wilayah selatan, maka lebih baik dieliminasi. Aku juga tidak mau harus berjaga-jaga terhadap serangan balik klan siluman di masa depan. Apakah kamu benar-benar ingin melukai kedua belah pihak?" Mata siluman suci itu dingin dan bergejolak. "Senior." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berdiri dan memberi sedikit hormat kepada siluman suci. Siluman suci itu melirik warrior yang, sentuhan kerumitan melintas di matanya, dan berkata, "Kenapa?" Warrior yang berkata, "Aku tahu apa yang senior pikirkan. Alasan mengapa senior menolak wilayah selatan hanya karena wilayah selatan dan tanah suci telah menjadi musuh bebuyutan. Senior takut ketika tanah suci marah di masa depan, itu akan melibatkan wilayah siluman. Senior memikirkan masa depan klan siluman, ini sama sekali tidak salah. Aku hanya ingin bertanya kepada senior, apakah senior benar-benar merasa bahwa tanah suci akan dapat menghancurkan wilayah selatan aku di masa depan? Kamu tidak tahu betapa mengerikannya tanah suci." Siluman suci itu berkata, "Bahkan leluhur pendiri Sekte Pedang saat itu pun harus waspada dengan kekuatan ini, dan sekarang kamu belum mencapai tingkat leluhur pendiri Sekte Pedang." Warrior yang tersenyum tanpa membantah, berkata, "Senior, aku bertanya untuk terakhir kali, jika terlahir pendekar hitam spesies penentang, tanah suci memanggil klan siluman kalian untuk pergi melawan pendekar hitam spesies penentang. Aku ingin bertanya, senior, kamu akan pergi atau tidak?" Siluman suci itu mengerutkan kening, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud warrior yang pendekar hitam spesies penentang akan segera lahir. Tanah Suci telah mengutus orang untuk meminta semua master klan siluman pergi ke Tanah Suci untuk melawan pendekar hitam spesies penentang. Dari lubuk hatinya, dia secara alami tidak ingin siluman monster dari klan siluman pergi, karena jika siluman monster dari klan siluman pergi ke sana, kemungkinan hanya dianggap sebagai umpan meriam. Tapi kalau tidak pergi, kemarahan Tanah Suci. Kali ini warrior yang berkata lagi, senior seharusnya mengerti bahwa tidak peduli apakah itu manusia atau siluman monster,
kita tidak boleh menggantungkan harapan kita pada orang lain. Jika tanah suci berbudi luhur, mengapa mereka tidak pernah menolong benua pendekar hitam selama puluhan ribu tahun? Ketika pendekar hitam spesies penentang akan segera lahir dan itu mengancam mereka, mereka baru mau keluar dan meminta kita pergi membantu, juga dengan gaya seolah-olah itu tandanya mereka menghargai pendekar hitam di benua pendekar hitam kita. Senior siluman suci, apakah menurutmu jika klan siluman berlindung pada kekuatan seperti itu, apakah benar-benar memiliki masa depan? Lalu apakah berlindung pada wilayah selatan akan punya masa depan? Raja Naga mendengus dingin. Warrior yang memandang Raja Naga dengan dingin, dan kemudian langsung mengabaikan pihak lain, memandang siluman suci, dan berkata, klan siluman tidak mencari perlindungan di wilayah selatan, tetapi membentuk aliansi dengan wilayah selatan. Seluruh klan siluman bersatu dengan dunia manusia, walaupun kita tetap lebih lemah dari tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang, tapi setidaknya kita tidak perlu mengandalkan nyawa orang lain dan memandang wajah mereka, kan? Siluman suci terdiam cukup lama, melirik warrior yang dan Pak Tuamu, lalu berkata, kamu meyakinkanku. Sebenarnya, dia sendiri tidak terlalu suka dengan tanah suci, tetapi dia tidak berdaya, pihak lain sangat kuat. Tentu saja, membuat pilihan ini masih agak tidak berdaya saat ini, karena jika dia tidak melakukan ini, itu berarti yang tua dan yang muda di depan dia akan membantai habis-habisan. Pada saat ini, dia tentu saja tidak takut pada warrior yang, tetapi dia waspada pada Pak Tuamu, bahkan jika klan siluman menang, mungkin akan dilumpuhkan oleh penjaga kuburan ini. Mendengar perkataan siluman suci, Raja Naga dan yang lainnya, Tetua Kong dan Ratu Siluman dari suku Cerpelai luar angkasa, wajah mereka berubah drastis. Aliansi antara Raja Siluman dan wilayah selatan tidak dapat benar-benar mewakili seluruh wilayah siluman, tetapi siluman suci. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, karena senior setuju untuk bekerja sama, maka kita berdua perlu menetapkan beberapa kondisi untuk satu sama lain. Aku masih muda, jadi izinkan aku menyebutkannya terlebih dahulu. Aku hanya memiliki satu syarat, Raja Naga, Phoenix Suci, dan Ketua Klan Harimau Putih tidak bisa dibiarkan hidup, jika tidak, semua pembicaraan sebelumnya akan dibatalkan, dan kita akan bertarung saja. Maksud warrior yang sangat sederhana. Dia tidak mempercayai orang-orang ini. Bukan hanya dia yang tidak percaya, Aja Siluman pasti juga tidak akan mempercayai mereka. Jika mereka terus tinggal di klan siluman, itu pasti akan menjadi momok dan bencana, mungkin akan melawan entah kapan, dia tidak ingin dijebak orang. Warrior yang kamu. Raja Naga dan yang lainnya sangat marah, tetapi satu lirikan Pak Tuamu membuat dia menelan kembali kata-kata yang ingin diucapkan. Mereka semua tingkat kaisar. Siluman suci itu berkata dengan suara berat, selain setengah suci, kekuatan mereka adalah yang terkuat. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sejalan denganku, bahkan setengah suci, aku tidak membutuhkannya. Siluman suci itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, kamu saat ini berkaitan erat dengan masa depan klan siluman dan umat manusia, tidak baik berpikiran sempit. Sebagai seorang pemimpin, berlapang dada dan memiliki kebaikan sangatlah dibutuhkan. Warrior yang terkekeh ringan dan berkata, kebajikan juga tergantung pada siapa orangnya. Intuisi memberitahu aku bahwa jika kamu tidak membunuh mereka hari ini, kelak, aku pasti akan dimakan oleh harimau yang aku pelihara sendiri. Benarkah tidak ada ruang untuk negosiasi? Siluman suci berkata dengan suara yang dalam. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya,
niat pedang dimasukkan ke dalam sarung pedang kuno, dan berkata, "Tidak." Ruang di sekitar siluman suci mulai berfluktuasi. Melihat pemandangan ini, Raja Naga dan yang lainnya menghela napas lega. Detik berikutnya, siluman suci itu tiba-tiba menyerang, tetapi bukan melawan warrior yang dan penjaga makam, melainkan menyerang Raja Naga, Phoenix Suci dan ketua klan Harimau Putih. Sebuah cakar besar muncul di atas kepala Raja Naga bertiga dari udara, dan kemudian jatuh dengan keras. "Siluman suci kamu!" Raja Naga dan yang lainnya terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa siluman suci akan menyerang mereka secara tiba-tiba. Mereka ingin melawan, tapi sudah terlambat. Cakar raksasa itu jatuh, dan mereka bertiga terserang di tempat. Cakar raksasa itu mengulurkan tangannya, dan 3 tetes darah mengalir dari cakar itu. Warrior yang sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa siluman suci itu tiba-tiba menyerang Raja Naga dan yang lainnya. Di sisi lain, Tetua Kong, Ratu Siluman dan yang lainnya menjadi pucat dan mundur tanpa sadar. Pada saat ini, Pak Tuamu tiba-tiba berkata, "Sepertinya kamu sudah terbuka pikirannya dan membuat keputusan." Siluman suci tertawa kecil dan berkata, "Muridmu benar. Apakah itu klan siluman atau manusia, cara yang paling dapat diandalkan adalah mengandalkan diri sendiri. Terlebih lagi, aku juga ingin melihat dunia luar." Mendengar apa yang mereka berdua katakan, warrior yang terkejut lagi, "Mungkinkah ada negosiasi antara Pak Tuamu dan siluman suci ini?" Pak Tuamu mengangguk dan berkata, "Ini jalan berdarah. Apakah kamu yakin ingin menjalaninya?" Siluman suci tersenyum dan berkata, "Apakah aku masih takut mati? Aku mungkin membutuhkan kamu untuk segera menyimpan mayatku, jadi tidak ada pilihan." Pak Tuamu berkata, "Memang." Siluman suci memandang warrior yang melambaikan tangan kanannya. 3 tetes darah terbang di depan warrior yang, dan berkata, "Bahkan jika kamu tidak bilang pun aku akan membunuh mereka juga, karena aku tidak mau dijebak orang." 3 tetes darah monster dewa alam kaisar ini seharusnya sangat membantumu. Warrior yang tidak basa-basi, menerima 3 tetes esensi darah, dan kemudian berterima kasih padanya. Siluman suci memandang Tetua Kong, Ratu Siluman dan yang lainnya di samping. Tetua Kong dan Ratu Siluman gemetar, lalu memandang Raja Siluman. Siluman suci tidak memandang Raja Siluman, tetapi pada warrior yang, dan berkata sambil tersenyum, "Mereka mau dibunuh atau tidak?" Bersambung.